Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kakak Nova. Selamat pagi Kakak Monik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Iya Kakak Nova, adik-adik yang di rumah sudah pada semangat. Iya ya. Sudah pada rapi-rapi ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng loh Kakak Nova. Kakak Monik juga sudah rapi ya. Iya dong Kakak Nova, karena kita mau memuji nama Tuhan. Iya, Kak Nova tadi bangun tidur sudah sapa papa mama? Sudah dong Kak Monik. Iya, kalau adik-adik yang di rumah sudah? Pastinya Iya, sudah ya. Terlebih menyapa siapa yo? Terlebih kita harus menyapa Tuhan Yesus. Iya, seperti lagu kita ini ya, kita mau menyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Ayo Kak Monik ajak adik-adik untuk berdiri semuanya. Ayo adik-adik yang di rumah. Ayo berdiri semuanya ya, kita nyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Tuhan telah pelihara kami tiap hari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kakak Monik, saya mau Iya. bertanya. Apa Kakak Nova? Gimana ya perasaannya Kak Monik? Seumpamanya Kak Monik menjadi anak raja. Wah, pasti Kak Monik juga senang, adik-adik di rumah senang tidak kalau jadi anak raja? Gimana perasaannya? Senang? Senang dong. Pastinya senang Pasti ya. senang. Nah, seperti lagu kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Aku Anak Raja dan Kamu Anak Raja. Dengan bersemangat ya memuji Tuhan. Ikuti gerakannya ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilombai-lombai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilombai-lombai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Kita ulangi sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilombai-lombai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilombai-lombai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Adik-adik, silakan duduk. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan berdoa. Iya, duduk dulu semuanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami, telah membangunkan kami dari tidur kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang memberkati kami, berkatilah ibadah ini dari awal sampai selesainya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya adik-adik, saat ini kita akan menyanyikan lagu. Tadi kan kita sudah nyanyi kan Nova, Aku Anak Raja. Ya. Nah, anak raja itu berharga ya, anaknya raja di atas segala raja. Siapa sih raja di atas segala raja?
Adik-adik tahu? Tuhan Yesus Ya. dong Kakak Nova. Jadi sebagai anak raja, anak Tuhan Yesus, kita semua berharga. Mau besar, mau kecil, semuanya itu berharga. Seperti lagu kita yang kita akan nyanyikan, Big or Small. Berdiri adik-adik, berdiri. Small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Kita ulangi sekali lagi. Oh small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik di rumah, sekarang kita akan mendengarkan cerita yang baru. Sudah siap semua mendengarkan cerita yang baru? Sudah dong. Ya, untuk itu kita menyanyi lagu Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, srek srek srek, Aku baca. srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku. Ada di hidupku, ada di langkahku, dan selalu bertumbuh. Sirami jiwaku. Wah, Berbuah, semakin besar. berbuah, berbuah, du-du-du-du. Adik-adik di rumah boleh duduk kembali. Kita akan berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Adik-adik di rumah boleh ikuti ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang sekarang kami anak-anak-Mu kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kasinda memberkati Kasinda sehingga sehingga ia boleh menceritakan ia boleh menceritakan firman Tuhan dengan baik. firman Tuhan dengan baik. Berkati kami juga Tuhan, Berkati kami juga Tuhan, anak-anak-Mu, anak-anak-Mu, kami boleh menerima firman Tuhan kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik. dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Amin.
Ya, mari sama-sama kita panggilkan Kakak Sinda ya untuk bercerita. Iya, shalom adik-adik semua. Kurang semangat. Shalom adik-adik semua. Iya, senang sekali boleh berjumpa kembali dengan adik-adik pada saat ini walaupun lewat ibadah online, tapi itu tidak mengurangi sukacita adik-adik semua ya. Iya, adik-adik, Alkitabnya sudah disiapkan semua? Sudah? Iya, sudah duduk yang manis? Sudah? Iya, oke. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita yang baru. Adik-adik pasti penasaran ya, ceritanya tentang apa ya? Iya, hari ini Kakak Sinda akan bercerita tentang seorang bapak dan keluarganya. Iya, kalau berbicara tentang bapak dan keluarga berarti ada apa? Ada siapa? Ada anak, ada bapak, anak, ada istri, ya, dan juga ada yang menantu. Iya, adik-adik ada yang tahu siapakah dia? Bapak siapa yang akan kita bahas hari ini? Iya, ada yang tahu? Iya, dia adalah Bapak Nuh. Iya, adik-adik kalau di pikiran adik-adik semua, Bapak Nuh itu kalau mengingat Bapak Nuh, kira-kira pikirannya adik-adik apa ya? Hayo, apa? Tentang apa? Tentang pesawat? Kapal? Iya, adik-adik, iya. Kalau berbicara tentang Bapak Nuh, kita akan dibawa mengingat tentang kapal yang sangat besar. Iya, kapal yang sangat besar. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Bapak Nuh. Nah, adik-adik, Bapak Nuh tinggal di suatu daerah, di suatu kota bersama dengan orang-orang. Nah, Bapak Nuh ini hidupnya taat kepada Tuhan, tetapi orang-orang di sekelilingnya adalah orang-orang yang suka berbuat dosa. Contohnya seperti apa? Seperti berbohong, pukul temannya. Ya, siapa di sini yang suka pukul temannya? Siapa? Hayo, ya, sebagai anak-anak Tuhan jangan seperti itu ya. Ya, suka bicara kotor. Siapa? Nah, adik-adik, di sekeliling Bapak Nuh hiduplah orang-orang yang suka berbuat dosa. Lalu Tuhan murka kepada orang-orang yang suka berbuat dosa dan berkata kepada Bapak Nuh. Dia berkata, "Nuh, saya akan memusnahkan bangsa ini, tetapi kamu saya akan selamatkan." Hah? Saya akan diselamatkan? Lalu Tuhan berkata kepada Nuh, cara saya untuk menyelamatkan kamu adalah dengan membuat satu kapal yang sangat besar ya, sangat besar. Dan Tuhan berkata, saya akan menyelamatkan kamu bersama dengan keluargamu. Lalu Nuh berpikir, kapal? Kapal? Mana mungkin kapal, saya bisa membuat kapal di daratan. Sementara kapal itu adanya di mana adik-adik semua? Ada di laut ya, di laut ya. Lalu Nuh tidak berpikir panjang karena dia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Lalu dia berkata, baiklah Tuhan, saya akan melakukan perintah-Mu. Keesokan harinya Nabi Nuh menyiapkan segala sesuatu untuk membuat kapal.
Kalau kapal adik-adik lihat ada apa-apa saja. Ada besi, ada balok-balok ya, ada papan, ya. Lalu Nuh dengan tekun membuat kapal itu, tetapi orang-orang di sekelilingnya menertawakan, hahaha, hahaha. Lalu orang-orang di sekelilingnya, Nuh, bodoh amat ini orang ya. Masa di daratan kamu membuat kapal? Tetapi apa yang dilakukan Nuh? Nuh tidak memperdulikan, dia terus melakukan dan mengerjakan. Dan ketika kapal itu sudah selesai dikerjakan, lalu Tuhan menyuruh Nuh dan keluarga serta satu pasang binatang untuk dibawa masuk ke dalam bahtera. Dan ketika mereka naik, orang-orang di sekelilingnya masih menertawakan, masih mengolok-olok kepada Nuh, tetapi Nuh tidak memperdulikan apa kata-kata orang di sekelilingnya. Nah, adik-adik tahu ketika Nuh sudah ada dalam kapal yang sangat besar, apa yang terjadi adik-adik? Hujan mulai turun. Hari demi hari, hujan semakin deras, air semakin tinggi dan tinggi sekali ya. Sehingga orang-orang yang ada di bangsa itu tenggelam. Dan yang selamat siapa? Bahteranya Nuh yang selama 40 hari 40 malam terombang-ambing di atas air. Terombang-ambing di atas air. Lalu ketika 40 hari 40 malam airnya tidak berhenti dan airnya sudah surut, Nuh membuka jendela. Lalu dia melepaskan seekor burung merpati untuk melihat di sekelilingnya, melihat apakah air benar-benar sudah surut. Lalu burung merpati itu terbang dan Nuh tetap menunggu, dan ketika burung itu kembali, apa yang terjadi adik-adik? Ada yang tahu? Iya, merpati itu membawa setangkai pohon zaitun yang sudah sangat hijau, dan Nuh sangat senang sehingga mereka semua keluar dari bahtera, dari kapal yang sangat besar itu tadi bersama keluarga, hewan peliharaannya. Lalu Nuh membuat mezbah sebagai ungkapan syukur Nuh karena Tuhan telah menyertai dia selama 40 hari 40 malam dalam menghadapi badai hujan. Ya. Lalu Nuh berdoa mengucap syukur kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar ucapan syukur Nuh itu. Nah, lalu Tuhan berjanji kepada Nuh bahwa dia tidak akan lagi mendatangkan air bah, tetapi Nuh tidak akan berkompromi tetapi Tuhan tidak akan berkompromi dengan dosa, sebagai tanda bahwa Tuhan telah berjanji kepada Nuh. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Apa tandanya? Kalau ada yang lagunya, seperti titik-titik sehabis hujan. Siapa yang tahu? Siapa? Ya, pelangi. Iya. Nah, adik-adik, ketika adik-adik melihat pelangi
muncul ya. Adik-adik akan mengingat bahwa itu adalah sebuah tanda perjanjian Tuhan dengan Nuh. Iya. Adik-adik, sampai di sini cerita kita. Nah, ayat bahan Alkitab kita terambil dari Kejadian 6 ayat 5. Ya, mari kita baca bersama-sama. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, itu bahan Alkitab kita pada saat ini. Nah, Kakak Sinda mau kasih ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Mazmur 1 ayat 2. Ya, ayo adik-adik, Alkitabnya mesti tetap dibuka ya. Dari Mazmur 1 ayat 2. Iya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Iya, itu adalah ayat hafalan kita untuk cerita hari ini. Iya, adik-adik, sampai di sini cerita kita. Kiranya Tuhan menolong kita, menolong adik-adik semua, memampukan kita bisa menjadi seperti Nuh yang selalu taat kepada Tuhan. Iya. Adik-adik bertanya, apa ya judul ceritanya? Judul ceritanya ialah Allah menunjukkan perkenaan kepada Nuh. Ya. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Kita lipat tangannya, kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kembali menaikkan ungkapan syukur kami di hadapan-Mu untuk setiap kasih dan karunia Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh beribadah, kami boleh diberi napas kehidupan untuk terus melanjutkan setiap aktivitas yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggumu yang ada di rumah, aktivitas mereka setiap hari dalam pendidikan mereka, dalam tumbuh kembang mereka, Tuhan tetap ada bersama-sama mereka. Tuhan Yesus, berdoa untuk anak-anak sekolah minggumu yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan Yesus yang akan menjamah setiap penyakit yang mereka derita, dan setiap makanan, obat-obatan, bahkan pendampingan dari orang tua, Tuhan berkati. Tuhan Yesus, tak lupa juga berdoa untuk anak-anak yang boleh berulang tahun selama seminggu lamanya. Kiranya Tuhan dalam pertambahan usia mereka, Tuhan terus memberkati, semakin berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, berdoa untuk pengasuh sekolah minggu Gereja Mahanaim. Kiranya kasih dan setiamu memampukan kami semua, para pengasuh-pengasuh, untuk tetap berhikmat, penuh kebijaksanaan dalam mengemban tugas pelayanan di tempat ini. Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk bangsa kami. Engkau tahu Tuhan apa yang sedang terjadi di bangsa kami ini. Ketika saat ini Tuhan, kami masih terus berdoa memohon kekuatan-Mu dalam menghadapi masa pandemi. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak tinggal diam, tetapi Engkau ada untuk bersama-sama kami, untuk selalu menjaga kami, menjaga kesehatan kami, memberi kami kekuatan untuk terus bertumbuh bersama dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kota kami, kota Kendari. Kiranya kedamaian, ketentraman Engkau selalu berikan kepada
kota kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama-Mu yang selalu mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita akan melanjutkan ibadah kita pada saat ini. Saya panggil Kakak Monik dan Kakak Nova. Silakan. Ya, adik-adik di rumah, sekarang kita akan membawa persembahan kita. Persembahannya boleh dilipat dengan rapi dan persembahannya juga boleh dititip ke orang tua untuk dibawa ke gereja. Mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sesaat yang lalu kami anak sekolah minggumu telah memuji dan memuliakan namamu. Terlebih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami telah lakukan Tuhan itu boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan sesaat lalu juga Tuhan, kami anak-anak-Mu telah membawa persembahan. Berkati persembahan yang kami telah bawa, biarlah persembahan yang kami bawakan pada saat ini Tuhan itu boleh dipergunakan dengan baik seturut dan kehendak Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya adik-adik, mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, Kak Monik ajak untuk adik-adik berdiri. Berdiri semuanya, ayo jangan pada malas-malas ya, berdiri. Kita mau menyanyikan kasihnya seperti sungai. Berdoa penutupan yang akan dipimpin oleh Ibu Guru Maryam. Ya anak-anak, setelah kita beribadah memuji Tuhan, kita telah bernyanyi, mendengarkan cerita. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa.
Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas segala kasih dan penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini Tuhan telah menyertai kami di dalam mengikuti ibadah, mulai dari awal hingga berakhirnya. Kiranya Tuhan kami boleh melakukan firman-Mu yang telah diceritakan oleh Kakak Sinda di dalam hidup kami hari lepas hari. Kau sertai kami Tuhan hari ini, agar sepanjang hari ini kami tetap dalam keadaan sehat, karena Tuhan yang memberkati kami. Ini doa kami, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa kiranya menyertai kita sekalian, anak-anak sekolah Minggu Mahanaim, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak, kita tadi sudah ibadah ya. Ibu Guru akan sampaikan pengumuman. Yang pertama, kita bersyukur karena di Kota Kendari ini kita sudah PPKM level 2. Artinya sudah berkurang virus corona ya. Tapi walaupun sudah PPKM level kedua, tidak menutup kemungkinan kita masih tetap pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Jadi kita juga harus tetap memperhatikan makanan, makan sayur, makan minum yang banyak, terus kita harus minum vitamin setiap hari, dan kita harus banyak beristirahat ya. Kedua, Ibu Guru mau sampaikan bagi anak-anak yang minggu lalu berulang tahun, Ibu Guru mengucapkan selamat ulang tahun. Yang sakit semoga cepat sembuh. Dan terakhir Ibu Guru mau sampaikan bahwa persembahan syukur kita, bulanan kita, anak-anak tolong amplop yang sudah dibagikan dikasih kembali ke gereja bersamaan dengan kolektenya ya. Karena tidak lama lagi kita akan memperingati hari Natal dan kita tentunya membutuhkan biaya yang banyak ya. Akhirnya Ibu Guru mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.